Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilan Rehan Valentino dengan NPM 22001006. Yang mana di sini saya akan melakukan skill lab, yaitu keislaman edukasi vaksinasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya dengan Dr. Rehan Valentino. Saya berjaga di Klinik Unpas pada pagi hari ini. Saya bertugas untuk melakukan vaksin kepada Ibu ya, Bu. Mohon maaf Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik Ibu, saat ini Ibu berusia 30 tahun ya Bu, dan beragama Islam. Baik Ibu, terkait dengan kehalalan vaksin yang Ibu tanyakan tadi, saya akan menjelaskan belum memenuhi ketentuan. Yang pertama terkait dengan landasan pertimbangan vaksin, dan saat ini Ibu sedang berpuasa ya. Nanti saya juga akan menjelaskan terkait dengan apakah vaksin saat berpuasa itu boleh atau tidak. Nanti juga saya akan menjelaskan mengenai kaidah fikihnya, kemudian pendapat para ulama, dan kemudian terkait dengan proses dan titik kritis produksi vaksin. Dan yang terakhir ya Ibu, saya akan menyimpulkan bagaimana vaksin COVID-19 ini halal atau tidak. Lalu apakah boleh vaksin saat berpuasa. Baik Ibu, sebelumnya yang pertama terkait dengan landasan dan pertimbangan vaksin, Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 173 sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut selain nama Allah. Akan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula memulai batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mungkin seperti itu Ibu untuk penjelasannya. Dan untuk terkait dengan penyakit COVID-19 ini, bahwa Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram. Itu hadis riwayat Abu Daud dari Abu Darda. Dan selain itu juga Ibu, Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan selanjutnya Ibu, mengenai penjelasan terkait produksi vaksin dan pengelancarannya. Jika air berjumlah 2 kulah, maka tidak mengandung kotoran atau najis. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan An-Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Umar. Yang dimana Ibu, hadis ini dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban. Nah Ibu, selanjutnya bagaimana air yang najis itu, mengenai air yang najis. Dimana sesungguhnya air yang tidak ada sesuatu yang menajiskan ya, kecuali jika berubah bau, rasa, dan warnanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah Al-Bihili. Dan selanjutnya Ibu, selain itu tambahannya terkait air najis. Air dan najis itu berdasarkan pendapat Imam Ar-Harbi dalam kitab Tajmi Al-Azhar, di mana Ibu di sini menjelaskan bahwa air sedikit dapat menjadi najis jika tercemplung ke dalam suatu yang najis, walaupun tidak berubah warna, rasa, baunya, sedangkan air yang banyak tidak menjadi najis karena adanya najis yang sedikit. Kemudian Ibu, terkait dengan wabah COVID-19 ini dapat dari pendapat Al-Qahalani dalam kitab Isyadu Asyari, di mana yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib, salah satunya dengan protokol kesehatan 5M dan juga dengan melakukan vaksinasi ya Bu, seperti itu. Dan selanjutnya Ibu, tadi Ibu menanyakan mengenai tentang kaidah fikihnya ya Bu. Yang pertama itu kemudaratan harus dihilangkan, jadi sesuatu yang membahayakan itu harus dicegah dan dihilangkan. Dan selanjutnya Ibu, yang kedua, di mana perintah terhadap suatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya. Misalnya Allah mewajibkan kita untuk sholat, berarti kita juga mewajibkan untuk berwudu, karena tidak sah apabila kita sholat tanpa berwudu. Dan demikian juga Ibu, kalau misalkan kita dalam perintah berobat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita juga diperintahkan untuk menyediakan melakukan pengobatan dan juga mencegah penularan dari penyakit itu sendiri. Dan Ibu, yang ketiga itu perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu sesuatu perintah wajib menjadi sempurna, maka pembuatan tersebut hukumnya wajib. Contohnya dalam menjaga kesehatan, itu adalah perintah wajib, dan sarana menyelenggarakan kesehatan adalah kewajiban juga.
Jadi kalau misalkan kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan dan mencegah sakit, itu merupakan keharusan atau kewajiban. Dan Ibu yang selanjutnya itu yang keempat, mencegah lebih utama daripada menghilangkan, yang dimana dalam hal ini kita lebih utama dalam proses pencegahan daripada pengobatan terkait COVID-19. Nah, yang kelima itu memikul atau menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Eh, Selanjutnya itu saya akan menjelaskan proses dan titik kritis produksi vaksin. Nah, Ibu tahu kan, Ibu tahu tidak bahwa saat produksi vaksin ini, yang pertama ini, satu, tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. Dan kedua, vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. Dan yang ketiga, fasilitas produksi hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Dan yang keempat, produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan verosel, yang mana verosel itu sel inang bagi virus, mana pertumbuhan virus, inaktivasi, pemurnian, dan formulasi dan pengemasan. Yang kelima, sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai sel inang virus, yang mana sel ini diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika atau Afrika green monkey dari hasil penelitian tahun 1960-an, dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO juga ya Bu. Yang kemudian yang selanjutnya keenam, di mana media pertumbuhan verosel dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Jadi Ibu, untuk vaksinasi ini jadi insya Allah aman ya Bu. Dan ada juga yang selanjutnya di mana terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurniannya. Nah, insya Allah aman karena ini termasuk enzim yang digunakan, produknya itu produk mikrobial, di mana mikroba ditemukan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Nah, Ibu, untuk selanjutnya di mana terkait dengan proses pencernaannya dalam penyimpanan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1,76 liter atau kurang lebih 10%. Selain itu, pada tahapan formulasi juga ditambahkan air murni sebanyak 930 sampai 940 liter per 1.000 liter atau sebanyak 6 sampai 7% hasil formulasi vaksin. Ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud bahwa jika air berjumlah 2 kula, insya Allah tidak mengandung kotoran atau najis. Dan untuk yang terakhir, kemudian kemasan primer produk yang digunakan untuk vaksin ini terbuat dari kaca dan karet. Nah, Ibu, baik, saya akan menyimpulkan terkait pertimbangan kehalalan vaksin ini. Jadi, vaksin COVID-19 ini produk Sinovac Life Science dari China dan PT Bio Farma. Disimpulkan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, itu halal karena dalam proses produksinya tidak memanfaatkan intiva atau babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian dari anggota tubuh manusia. Dan yang ketiga, tidak bersentuhan dengan barang najis, mustafasihah, sehingga dihukumi mutanajis, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensuciannya secara syar'i. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas produk yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Nah, baik Ibu, saat ini Ibu sedang berpuasa ya Bu. Kalau misalkan Ibu ini sedang berpuasa, maka untuk penggunaan vaksin COVID-19 ini yang dilakukan dengan injeksi intramuskular atau masuk melalui otot, ini tidak membatalkan puasa karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk sampai perut jika melewati rongga badan yang terbuka dan sesuatu tersebut dianggap makanan atau minuman. Mungkin seperti itu ya Bu. Baik Bu, sampai untuk penjelasan sudah saya jelaskan. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Baik Ibu sudah jelas dan tidak ada pertanyaan ya Bu. Baik Ibu, alhamdulillah
Kalau Ibu sudah, mengerti dan sudah paham, mungkin selanjutnya saya akan melakukan vaksinasi, COVID-19 ini ya, Bu. Mungkin, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.